saya juga nanya. Ternyata restart. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, sudah Udah, ya. Bu. Saya bahas dari pertanyaan Bimo dulu ya. Urut dari Bimo dulu ya. Bimo, silahkan bacakan pertanyaanmu. Oke, Bu. Bagaimana cara membedakan antara limit kiri dan kanan? Limit kanan, membedakan limit kiri dan kanan ya. Kita lihat ke sini. Misalnya Bimo, kamu pengen soalnya apa, fungsinya apa? Misalnya, terserah kamu fungsinya apa, Bimo. Fungsi kuadrat boleh, fungsi pecahan boleh, silakan. Nanti kita akan melihat limit kiri, limit kanan dari grafik di sini ya. Silakan Bimo, kamu kasih contoh fungsinya apa? Fungsi Fx. kuadrat, Bu. Boleh, apa fx sama dengan apa? Asal aja yang penting fungsi kuadrat. Apa, Bim? Fx sama dengan? Fx sama dengan AX pangkat 2. Jangan A, tapi angka langsung aja. Oh, oke, Bu. 2X pangkat 2 2x kuadrat ditambah ditambah 4X 4x sama ditambah 8. tambah 8. Mana grafiknya? Nanti kalau suara saya putus nyambung, dikasih tahu ya, saya ya. Oke, nih grafiknya sudah kelihatan di sini. Ini grafiknya, Bimo, dan yang lainnya juga ya, diperhatikan. Misalnya, saya mau mengambil X sama dengan min 1, itu yang didekati ya. Ini misalnya, X sama dengan min 1, ini yang mau didekati. Jadi pertama fungsinya dulu, kemudian X yang mau didekati berapa, itu kita ambil ya. Nah, ini X sama dengan min 1 yang mau kita dekati. Nah, yang disebut limit kiri itu adalah kalau misalnya saya kecilin aja garisnya. Biar enggak terlalu. Nah, limit kiri, yang disebut limit kiri itu gini, kalau saya mengambil nilai X yang kurang dari min 1 dari sebelah kiri, nah ini, saya substitusi ke fungsinya di sini. Maka nanti grafiknya ada di ketinggian mana. Nah, kalau kita lihat grafiknya, oh ternyata dia semakin turun, dan dia mendekati ke angka 6 ini. Ini loh. Nah, nih, berarti limit kirinya nilainya 6 untuk fungsi 2x kuadrat plus 4x plus 8. Limit kiri itu berarti x yang kita ambil itu min 3, min 2, min 2,5, min 2, 2,01, min 2,000001. Pokoknya atau min 1,001 ya, pokoknya dekat dengan min 1 tapi masih lebih kecil dari min 1, itu namanya limit kiri. Kita mengambil nilai X-nya di sebelah kiri. Kemudian kalau yang limit kanannya yang mana? Ini namanya limit kiri ya. Kalau limit kanannya yang mana? Limit kanannya itu yang ini. Kalau kita mengambil nilai X-nya itu lebih besar dari min 1. Jadi boleh 0, boleh 0,5, min 0,5 ya, min 0,5, kemudian min 0,7, kemudian min 0,99999,
Pokoknya hampir mendekati min 1, tetapi masih kecil, lebih besar daripada min 1, itu berarti limit kanan, maka grafiknya yang kita pakai yang ini. Nah, grafiknya itu ternyata dari atas juga, tapi dari sebelah kanan, kemudian berakhir di angka 6 ini. Nah, berarti ini namanya limit kirinya 6, limit kanannya juga 6. Karena limit kanan dan kirinya sama, maka dia disebut ada nilai limitnya, yaitu 6. Jadi limit itu pendekatan ya, tidak persis di saat min 1 ya. Maka yang kita uji, kita substitusikan adalah nilai-nilai di sekitarannya. Jadi kalau kalian lihat modulnya, itu saya kasih contoh. Nah, di sini ya halaman 2. Nah, ini perhatikan. Limit fungsinya adalah x kuadrat min 9 per 3 min x. X yang didekati adalah 3. Nah, x yang didekati adalah 3. Maka yang saya masukkan kalau limit kiri, kita hitung limit kirinya berarti saya ambil nilai x-nya adalah yang kurang dari 3, yaitu 2,99, 2,9999, 2,999. Pokoknya semakin mendekati 3 tetapi dari arah kiri. Nah, itu namanya limit kiri. Kita substitusi ke sini, ternyata nilai fungsinya, nilai y-nya, nilai y ya, ini adalah nilai y. Nilai y-nya adalah 5,999, dekat ke 6. Nah, sekarang kalau kita menghitung limit kanannya itu berarti kita ambil nilai x-nya yang lebih besar dari 3. 3,01, 3,001, 3,00001. Nah, ini kita substitusi, ternyata kita ketemu nilai y-nya adalah 6,00001. Ini pasti semakin mendekati angka 6 juga kan. Nah, ini berarti limit kiri dan limit kanannya sama, maka di sini kesimpulannya adalah limit fungsi ini nilainya adalah 6. Nilainya adalah 6. Nah, perhatikan, kalau kita substitusi langsung 3-nya ke soal ini, substitusi ya, ini substitusi berarti nilai fungsi ya, bukan nilai limit. Nah, ini 3 kuadrat 9, 9 dikurangi 9, 0, 3 dikurangi 3, 0, berarti 0 per 0 kan? 0 per 0 ternyata kok beda sama 6. Nah, 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Nah, kalau kalian lihat di diagram alurnya, di sini ya, ini perhatikan, limit itu hanya membahas 2 hal, yang fungsi aljabar ya, ini milik kita. Fungsi aljabar itu hanya membahas 2 hal, X mendekati A, sama X mendekati tak terhingga. Nah, sekarang kalau yang mendekati A, itu sama seperti yang tadi, yang X mendekati 3 tadi ya, itu langkah mengerjakannya ada 3. Metode pengerjaannya hanya ada 3 untuk X mendekati A. Nah, ciri-cirinya apa? Pokoknya langkah pertama itu substitusi. Kalau kalian dapat bentuk 0 per 0, seperti kasusnya yang tadi, X kuadrat per min 9 tadi ya, dapat 0 per 0, Bu, disubstitusi 0 per 0, berarti ini bentuk tak tentu. Berarti harus cari metode lain selain substitusi, yaitu memfaktorkan. Maka tadi muncul di sini, kita faktorkan, nah ini, faktorkan X kuadrat min 9, jadi X plus 3 kali X min 3. Nah, karena penyebut juga X min 3, ini disederhanakan dulu. Ini coret dulu yang sama nih. Nah, kalau udah sederhana fungsinya, baru substitusi sekali lagi di sini. Substitusi, maka ketemu 3 ditambah 3, jadi ketemu 6 ini, gitu ya caranya ya. Gitu. Nah, kalau kalian lihat gambar grafiknya seperti ini, saat untuk grafik fungsi X kuadrat min 9 per X plus min 3, itu terpotong. Grafiknya di sini ini terpotong nih, discontinue, terputus di sini. Tetapi terputusnya nilai limit kiri dan limit kanannya itu menuju ke angka yang sama. Nah, ini artinya nilai limitnya ada, yaitu 6. Nah, kalau kalian hanya substitusi, pasti di sini tidak ketemu nilainya. 0 per 0 tak tentu kan. 0 per 0 itu berapaan, kan nggak ada, nggak jelas ya, tidak terdefinisi. Maka si metode limit ini harus dicari lagi nih. 0 per 0 itu bukan jawaban akhirnya. Jadi harus temukan cara lain, yaitu difaktorkan. Seperti ini tadi, difaktorkan. Jadi X min 3, X plus 3, X min 3 dicoret dulu, baru kita ketemu fungsi sederhananya, maka kita pakai substitusi lagi. Jadi
substitusi itu selalu di akhir penyelesaian selalu harus pakai substitusi, gitu. Di awal dan di akhir ya, di awal dan di akhir pasti metode substitusi harus dipakai. Nah ini limit kirinya menuju ke 6, limit kanannya juga menuju ke 6. Karena limit kiri dan kanannya sama, yaitu 6, maka nilai limit untuk fungsi x kuadrat min 9 per x min 3 adalah ada, yaitu 6. Karena limit kiri dan kanannya sama gitu ya. Nah, kita lihat yang berbeda itu yang seperti apa? Yang seperti ini nih. Kasus yang ini berbeda. Maka dia dikatakan tidak memiliki nilai limit ya. Nah, perhatikan fungsinya. Fungsi fx itu akan menjadi 4x jika x yang kita ambil itu x yang kurang dari 4 atau maksimal sama dengan 4. Tetapi kalau x yang kita ambil nanti lebih besar dari 4, maka fungsinya menjadi 4x plus 6. Nah, kalau kita lihat di gambar grafiknya, itu seperti ini, yang hijau itu yang fungsi fx sama dengan 4x, kemudian yang merah ini adalah untuk fx yang 4x plus 6, khusus untuk x yang lebih besar dari 4 ya. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda supaya kelihatan. Nah, ini adalah batas. Ini 4 di sini. Ini adalah x sama dengan 4. Ini adalah 4 yang mau kita cari limitnya ya. Jadi beda x beda ya, beda nilai limitnya. Nah, ini saat x didekati dari kiri seperti ini, maka di sini nih yang ini, kalau kita mencari limit kirinya, berarti kita memakai yang x kurang dari sama dengan 4 ini. Maka grafik yang kita pakai yang 4x ini ya. Nah, maka yang hijau inilah yang kita pakai ini. Grafiknya semakin menuju ke nilai berapa sih ini angkanya. Nah, supaya tahu berarti harus substitusi dulu nih. 4-nya substitusi ke X, berarti 4 kali 4 adalah 16. Oh, ini adalah 16. Ini 16 ketinggiannya. Kemudian yang limit kanannya, kalau 4 ini didekati dari sebelah kanan. Nah, kalau kita dekati dari sebelah kanan kan berarti X yang kita ambil lebih besar dari 4 kan? Maka yang kita pakai yang ini nih, X lebih besar dari 4. Karena X lebih besar dari 4, maka fungsi yang kita pakai yang 4X plus 6 ini. Yang merah ini ya, gambarnya. Nah, berarti caranya sama juga, 4 substitusi ke X-nya, tetapi ke fungsi yang 4X plus 6. Berarti 4 kali 4, ini 4 kali 4, 16, ditambah 6. Ini fungsi konstan ya. Kalau fungsi konstan untuk X berapapun, ya hasilnya adalah dirinya sendiri, tetap 6 ini. Berarti 16 ditambah 6 sama dengan 22. Nilainya 22, berarti ini ketinggiannya yang grafik ini menuju ke nilai 22. Yang ini menuju ke 16, limit kirinya, limit kanannya menuju ke 22. Nah, kasus seperti ini, limit kirinya 16, limit kanannya 22, itu nilai yang berbeda. Maka dia dikatakan, oh ini limitnya tidak ada. Untuk khusus X sama dengan 4 ya. Di sini terpotong kurvanya. Nah, ini beda kasus sama yang grafik di sini tadi, yang grafik nomor berapa ini tadi. Ini terpotong, tetapi limit kiri dan kanannya masih sama, menuju ke angka 6 ya. Ini menuju ke angka yang sama 6, maka dia ada nilainya. Tetapi khusus yang soal yang ini nilainya berbeda, dia discontinue, ada jaraknya tuh. Dan patah ya di sini ya, patah. Karena nilainya 16 berubah jadi 22, kan artinya loncat, ada loncatan di sini. Ini namanya discontinue. Kalau discontinue artinya dia tidak ada nilai limitnya. Seperti itu. Apakah jelas, Bimo, limit kiri, limit kanan? Jelas, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. yang lainnya? Yang lainnya apakah? Bu, saya nggak ngerti. Bu, saya nggak ngerti. Rama, yang mana? Yang mau kamu tanyakan, Rama? Ya 90%-nya sih saya nggak ngerti. Yang apanya, Rama? Dimulai dari limit sendiri itu apa gitu, saya nggak ngerti. Oh, nih. Kamu udah baca belum? Limit itu Udah, apa? tapi nggak ngerti kan mendekati, Oh, bilangan yang mendekati. Maksudnya bilangan yang mendekati apa, Bu? ini loh, bilangan yang mendekati itu tidak pernah sama dengan limit. Nah, ini perhatikan.
angka yang kita ambil, ini kan yang didekati 3 ya. X Iya. mendekati 3 ini bacanya. Maka nggak pernah muncul di sini nilai X-nya kok angka 3 di sini tersebut, nggak ada ya. Tetapi kalau limit kiri berarti kita ambil nilai X-nya adalah 2,99, 2,999, 2,999 dan seterusnya, tetapi masih kurang dari 3. Maka nilai Y-nya juga akan bergerak nih, setelah disubstitusi ya. Nilai Y-nya itu bergerak dari 5,99 menjadi 5,999, kemudian menjadi 5,99. Nah ini arah ini loh, pergerakan ini loh. Kan pertama 5 nih, 5 di sini. Kemudian ini 4, kemudian bergerak ke 5, 5,5, 5,9, 5,9 dan seterusnya dia Oh, limit ke 6. Limit ya, limit, tapi tidak pernah sama dengan. Kemudian kalau yang kanannya berarti kita mengambil nilai X-nya lebih besar dari 3 nih. 3,01, 3,001, 3,00001 dan seterusnya. Pokoknya masih ada 01-nya di belakang, itu artinya lebih besar dari 3. Maka nilai Y-nya juga akan limit ke 6, tapi nggak pernah persis sama dengan 6. Nah ini nilainya. Itu dari 9, 8, 7, kemudian 7,5, kok 7,5, 6,5, 6,1, 6,001 dan seterusnya. Jelas Prama ya? oh, jadi itu kan yang dilimitkan 3, berarti yang kita ambil tuh bilangan selain 3. Betul, Berarti kanan kalau kirinya 3. berarti kalau misalnya min 1 juta dan 1 juta gitu termasuk limit. Min 1 juta, X-nya, nilai X-nya. Iya. Oh, boleh kalau kamu mau pakai X min 1 juta, berarti nanti limit kirinya kamu ambilnya adalah min 9.909.000, pokoknya jangan sampai di min 1 juta ya. Kalau kirinya Oke. min, pokoknya jangan kamu ambil X-nya yang 1 juta. Tetapi saat kamu sudah mengerjakan soal, sebenarnya angka 3 inilah yang disubstitusi saja supaya untuk mempercepat proses, gitu. 3 disubstitusi ke fungsi yang dilingkarin itu. Fungsinya, kalau Oh, dapat 0/0 berarti harus difaktorin. Kalau nggak bisa difaktorin, berarti harus dikali akar sekawan. Nah, yang ini tadi. oh, Nih, kalau kalau substitusi ternyata kok dapatnya 0/0, oh berarti nggak bisa nih. Oh harus difaktorkan dulu fungsinya. Setelah difaktorkan, disederhanakan, kemudian substitusi sekali lagi, baru dapat nilai limitnya. Jadi nanti saat kalian proses mengerjakan soal tidak akan pernah mengerjakan yang ini ya, 0,00 ini nggak pernah. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa artinya limit itu apa. Jelas ya? oke. Oke. Tapi Bu, nanti Bu, metode saya mau nanya. pengerjaan ya. Apa? Yang di limit X mendekati 3, Bu, tadi. Nih. Kan itu kan nanti kan hasilnya 0/0 kalau misalkan X-nya dimasukin 3. Itu bisa kan dikali sama X plus 3 per X plus 3 kan, Bu? X plus 3 dikali sekawannya ya. Dikali Iya, sekawan ya. juga kan? Coba bisa aja ya. X kuadrat min 9 per X plus 3 itu teori apa? Kali sekawannya ya. Dikali dengan X plus 3 plus tapi ya sekawannya ya, jangan sama ya. Per Nah, saya mau tanya kenapa plus, Bu? Kenapa bisa jadi plus? Padahal kan yang sekawan. Kan sekawan. Artinya sekawan kawannya. Kawannya min siapa plus? Kawannya ya, jangan sama dengan kawannya. Oke. Ya. Jadi berarti ini menjadi lawannya dong. Seharusnya. Kalau apa? Ini lawannya plus. Lawan dengan sekawan itu sama aja. Oh, sama aja. Sama maksudnya. Maksudnya sama ya, sekawan dengan apa tadi?
Lawan. Lawan ya, Lawan lawan tanda lawan. ya. Kalau lawan itu biasanya ada lanjutannya, lawan tanda gitu ya. Lawan tanda berarti jadi plus, tapi sekawan itu juga sama artinya. Apakah ada lagi yang mau bertanya tentang ini? Bu. Berarti Apa? ini kan kalau di yang tabel itu kan ada 2,99 kan ada beberapa hasil, tapi berarti kalau kita hitung tuh limit hasilnya cuma ada 1. Oh. Iya. Untuk X tertentu ya. Untuk X, kalau X-nya ganti lagi ya ganti lagi nanti nilainya. Oh, Jadi tergantung bisa ada beberapa, bisa ada 1 doang. Ya, betul. Oh. Jadi artinya limit itu apa? Artinya limit itu misalnya saya gambar di sini deh. Misalnya ini saya ganti fungsinya, saya ganti aja. Misalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x per x plus 1 misalnya. Enggak jadi ya. X min 1. Nih, misalnya ini aja deh. X plus 1. Nah, misalnya fungsinya seperti ini, x kuadrat plus x dibagi x plus 1. Nah, gambar grafiknya seperti ini nih. Misalnya kita mau cari nilai x yang didekati adalah x yang mau didekati misalnya kita ambil 3 ya, misalnya. Nih, kita tetapkan 3 yang mau didekati. Nah, kita hitung nilai limit kirinya. Limit kirinya itu berarti kita ambil X yang kurang dari 3, maka grafiknya yang kita pakai ini. Ini semakin mendekati berapa sih kalau X-nya semakin mendekati 3? Oh, ternyata dia semakin mendekati 3 juga nih. Oh, berarti nilai limit kirinya 3. Nah, kemudian limit kanannya. Limit kanannya kita gerakkan dari kanan. X-nya dari kanan menuju ke 3, tapi jangan sampai sama dengan 3. Nilai fungsinya mana? Oh, grafiknya yang ini nih, dari atas nih. Turun ke bawah. Semakin mendekati, oh ternyata sama juga nih, limit kanannya juga 3 kok. Nah, berarti artinya limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat plus X per X plus 1 itu adalah 3. Tapi kalau limit yang didekati adalah misalnya min 1 nih ya. Saya ambil min 1 sekarang X-nya, gantian. Nah, kita hitung limit kirinya. Warna yang berbeda. Limit kirinya berarti kita ambil X yang kurang dari 1 menuju ke sini. Maka grafik yang kita pakai yang ini nih, dari sini ke sini. Oh, dia stop di min 1 nih, kan? Oh, berarti nilainya juga min 1 nih. Ternyata. Oh, kok bisa sih sama? Nah, limit kanannya yang ini kan. Berarti kita ambil X-nya yang lebih besar dari min 1 ke sini. Grafiknya berarti yang ini. Grafiknya dari sini ke sini. Oh, menuju ke min 1 juga. Artinya limit kiri dan kanan menuju ke angka yang sama, yaitu min 1. Berarti nilai limitnya adalah min 1. Jadi nilai limit itu apa sih sebenarnya? Ketinggian grafik kita ada di mana gitu ya. Jadi nilai limit itu di nilai Y ini ya. Jelas ya? Oh, iya ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan fungsinya ini. Ini kalau kita faktorkan, saya buka ini coretan. Nih, kalau tadi fx adalah x sama dengan x kuadrat tadi ya, x kuadrat plus x per x plus 1 ya, per x plus 1. Nah, coba kita sederhanakan grafik, sederhanakan ini, faktorkan pembilangnya.
faktorkan pembilangnya, oh ini suku pertama dan kedua ada X-nya. X-nya faktorin aja 1. Berarti yang di dalam kurung, X kuadrat udah keluar 1, berarti di dalam masih ada 1X. Kemudian ini X sudah difaktorkan keluar. Oh berarti X dikali apa ya, supaya ketemu X, yuk kali 1 artinya kan. Nah ini kemudian dibagi dengan X plus 1, berarti ini ada yang sama ya. Nah yang sama ini boleh dicoret nih. Nah kita coret aja nih, pakai warna merah biar. Yang sama ini kita coret, oh berarti fungsi fx tadi bisa disederhanakan jadi X doang nih. Nah kita lihat ke sini. Coba kalau saya ketikkan di sini fx sama dengan X, apakah sama? Nah grafiknya berimpit ternyata. Grafiknya berimpit ya. Nah, saya ketikkan misalnya ini biar ketahuan. Gx sama dengan apa tadi? X kuadrat plus X per X plus 1. Saya kasih Gx, saya kasih warna Gx mana? Gx saya kasih warna yang berbeda. Supaya kelihatan. Saya kasih warna kuning deh. Nah, jadinya kuning. Yang ini fx merah. Tuh, jadinya kuning sama merah jadinya seperti ini warnanya. Atau ini saya kasih warna apa ya? Yang kelihatan beda. Nah, kan berubah ya. Jadi ternyata fungsi x kuadrat plus x per x plus 1 itu sama dengan fx sama dengan x. Jadi bisa disederhanakan gitu ya. Jelas? Bu. Oke, jelas. Yang X kuadrat plus X-nya itu bisa jadi apa? X plus 1, terus X min 1, habis itu dicoret juga kan? Nggak perlu pakai X, terus dalam kurung X plus 1, terus X min 1. Nggak bisa dong. Kalau ya yang X min 1 X plus 1 itu ya. Nah, ya. Saya munculkan lagi. Yang ini ya. Kelihatan belum? Belum, Bu. Belum ya, sabar. Apakah sudah muncul? Udah, Bu. Udah, oke. Tadi saya menjelaskan sampai apa ya? Oh, nih. Yang X min 1 kali X plus 1, itu kalau dikali pelangi ya, X dikali X itu X kuadrat. X dikali plus 1 itu X ya. Kemudian di sini ada min 1 dikali X itu min X. X dikurangi X habis ya. Kemudian min 1 dikali plus 1 jadi min 1. Maka kalau X min 1 X plus 1, itu bentuknya X kuadrat min 1. Beda sama ini ya. Saya salah ngitung, Bu. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Berarti apakah masih ada pertanyaan tentang yang ini tadi? Jelas? Berarti sama dengan X-nya salah ya, Bu? Sama dengan X-nya. Yang ini benar, ini yang atas ini benar. Berarti bawahnya yang kali pelanginya yang salah. Yang ini beda. Enggak, ini kan beda. Kalau yang ini kan X dikali X kan X kuadrat nih. Kemudian X dikali plus 1 kan jadi plus X nih. Nah, maka ini faktornya yang ini. Tetapi kalau yang tadi, yang X min 1, X plus 1, itu pemfaktoran dari mana? Dari ini, dari X kuadrat min 1. Tapi ini kan bukan X kuadrat min 1. Jelas, Eman? Jadi ini beda benar, soal, benar. Eman. Ya, benar, Bu. Oke. Berarti enggak. Lanjut ya. Saya lanjutkan ke... Berarti pertanyaan Bimo sudah ya? Nah, ini limit kanan, limit kiri, jadi penjelasannya jadi banyak.
Saya kasih bintang 4, Bimo. Sudah, kalau saya kasih bintang, ini artinya sudah sudah kita bahas ya. Sekarang ke pertanyaan Josuk. Silakan Josuk dibaca pertanyaanmu. Oke, Bu. Apa yang dimaksud dengan limit fungsi tidak terdefinisi? Kita lanjutkan lagi. Tadi pertanyaan Josuk tadi ya. Apa yang dimaksud dengan limit tidak terdefinisi? Nah, kita lihat di sini tadi. Nih, tidak terdefinisi itu kalau saat kalian substitusi nilai X-nya ke fungsinya ternyata dapat 0/0 ya. Nah, seperti ini tadi. Kalau kalian substitusi kok dapat 0/0, oh berarti saya harus mencari cara lain, memfaktorkan atau dikali bentuk sekawannya ya. Untuk kawannya ini 0/0 itu tidak terdefinisi atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga ini ya. Ini bentuk tidak tentu yang tidak terdefinisi, maka kita harus mencari metode lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Apakah menjawab, Josuk? Udah, Bu. Oke ya. Pokoknya gini, metode penyelesaian soal limit itu pertama substitusi. Nah, sekalian saya akan memunculkan. Nah ini teoremanya yang ada di limit, bisa kalian lihat di modul ya. Kapan saya pakai substitusi aja udah kelar. Kalau bentuk soalnya bentuk polinom. Nah, polinom itu seperti apa? Yang seperti ini nih. Dari bentuk 1 sampai 6. Fungsi yang seperti ini namanya polinom. Jadi tidak ada tanda pecahan ya. Tidak ada akar, tidak ada pecahan. Itu pasti substitusi. Ini polinom. Ini bentuk polinom. Maka substitusi. Polinom. Nah, karena polinom, maka metode yang dipakai adalah substitusi. Langsung ya, substitusi langsung dapat nilainya, gitu. Kemudian, maka nanti kenali ciri-ciri bentuk soal ya. Nah, kalau bentuknya pecahan seperti yang ini pecahan, maka langkah pertama substitusi. Kalau disubstitusi ketemu nilai 0/0, dapat nilai kok ternyata 0/0 nih, pembilang dan penyebut 0. Maka harus difaktorkan. Nah, ini harus difaktorkan atau dikali sekawannya ya, faktor, pakai pemfaktoran. Ini bentuk tak terdefinisi tadi ya, faktorkan. Atau dikali akar sekawan, gitu. Nah, sekarang kalau bentuknya akar, Bu, nggak bisa difaktor ini, ya udah kali akar sekawan gitu ya. Nah, yang ini juga bisa juga disubstitusi yang ini. Yang ini bentuknya bukan polinom, karena udah ada akar-akaran ya. Ini nanti akan pakai substitusi juga metodenya. Nah, sekalian kita lihat ke soalnya. Nah, perhatikan latihan soalnya. Coba kalian lihat soal yang nomor 1 nih. 1 dan di sini ya. Nih. Soal yang nomor A. Ini pasti pertama substitusi dulu ya. Coba substitusi. Jadinya berapa Anda? 4 ya. Akar 4 itu 2. Min 2 per 2 min 2 ya. Salah. Ini 4. X-nya 4 kok. 4 min 2. Nah, jadinya berapa? Yang atas 0. Tapi penyebutnya bukan 0. Penyebutnya 2 ya. Josuk ya. Penyebutnya 2. 0 dibagi 2 berapa? Josuk 0 dibagi 2 berapa? 0. 0. Nah, karena ini udah langsung dapat nilainya, berarti ini jawaban yang A adalah 0, gitu ya. Karena ini 0/2 itu bukan bentuk tak terdefinisi, dia ada nilainya yaitu 0. Jelas? Nah, sekarang kita ke soal yang ini. Nomor ini. Nomor berapa ini? Nomor 3A atau ya? Nah, ini pertama substitusi ya. Pokoknya langkah substitusi itu wajib kudu mesti dipakai dulu. Nah, min 2 substitusi ke sini. Min 2 dikuadratin berapa, Josuk? 4, Bu. 4. Kemudian 2
2 dikali min 2 berapa? 4, Bu. Min 4. Kemudian penyebutnya X-nya min 2 ya, berarti min 2 plus 2. Berarti hasilnya berapa nih, Josuk? 0, Bu. 0 per 0 ya? Ya. Ya. Nah, 0 per 0 itu bentuk tak tentu nih, Josuk. Ini tak terdefinisi kan? Maka kita harus cari metode lain selain substitusi. Berarti harus difaktorin ya. Maka, nah ini saya tanya ke yang lain, Jalu. Ini pemfaktorannya gimana, Jalu, jadinya? Gimana, Bu? Ini difaktorkan kan, karena ini dapat 0 per 0, tidak terdefinisi. Berarti kita harus memfaktorkan fungsinya kan? Maka jadinya apa fungsinya, Jalu? Pemfaktorannya. Yang 0 per 0 ya, Bu? Yang ini fungsinya. Fungsinya kamu faktorin. Oh, X. X. Dalam kurung X plus 2. Betul, X plus 2. X plus 2 per X per 2. X plus 2. X plus 2. Ya, X plus 2. Nah, ada yang sama nggak, Jalu? X plus 2-nya, Bu, yang bilang nama. Nah, ya, X plus 2-nya kita coret ya, yang sama ya. Ini coret, berarti fungsi kita tinggal X doang ya. Nah, kalau udah dapat fungsi sederhana, langkah selanjutnya gimana, Jalu, diapakan? Diapain, Bu, itu, Bu? Nah, diapain? Bintang, diapain? Bantu Jalu. Kalau udah dapat fungsi sederhana, langkah selanjutnya diapain, Bintang? Masukin ke X-nya nggak, Bu? Bilang. Ya, masukin X-nya. Nah, ini kan kita ketemu soalnya jadinya. Lim X untuk X mendekati, nah ini nulisnya limit seperti ini ya, untuk X mendekati min 2 sama dengan, nah baru karena fungsinya sudah sederhana, X substitusi aja ke sana, jadi min 2. Nah, berarti limit fungsi ini nilainya bukan tak terdefinisi, tetapi min 2 ternyata. Nah, sekarang kita mau uji di sini. Nanti Bintang saya dibantu ya, diktein fungsinya tadi apa? Soalnya tadi apa? Fx sama dengan apa, Bintang? Fungsinya apa tadi, Bintang? X kuadrat ya? Lihatnya di mana, Bu? Di modul. Di modul Oh, latihan 1, Bintang. Modul latihan 1 nomor 3A kalau nggak salah. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X ya, Jalu ya tadi ya? Per apa, Bintang? X plus 2, bener nggak? Bener nggak, Bintang? Nih. Bener nggak soalnya? X kuadrat plus 2X. Tadi di mana ya? Oh iya, bener ya. X kuadrat plus 2X plus per 2 plus 2. Nah, sekarang X yang didekati min 2 ya. Nah, kita lihat nih. X yang didekati adalah min 2. Nih, nah kita mau lihat nilai fungsinya itu ada di berapa. Min 2 didekati dari kiri, itu grafiknya yang ini. Ternyata dia menuju ke min 2 ya. Nah, kalau ini didekati, min 2 didekati dari kanan, itu grafiknya yang ini, menuju ke min 2 juga. Maka limitnya adalah min 2, nilai limitnya. Sama ya dengan yang di sini tadi ya. Nah, ini hasilnya adalah min 2 sama. Jelas? Jelas ya, Josuk? Ya, Bu, jelas, Bu.
Oke. Yang lainnya juga masih ada pertanyaan lagi nggak dari sini? Enggak, Bu. Nggak ya, jelas ya. Oke. Jadi saya bisa melanjutkan. Joshua, apa yang dimaksud dengan ini sudah terjawab. Sekarang kita ke Eman. Eman, silakan dibaca pertanyaanmu, Man. Bentar mau nanya yang tadi. Coba balik slide Oke, ya. yang ada modulnya yang di latihan. Sini, ya. Yang mana? Nah, itu kan kalau yang di latihan 1 kan ya, itu kan lim X mendekati 4 itu kan di kiri. Terus kalau yang di latihan yang 3A itu ya misalnya itu kan di X sama dengan min 2 itu cara bacanya gimana, Bu? Nomor 3. Ya. Ya, Oh, yang sama ini 3A 1A sama. Oke. Nah, ini berarti yang ini nih saya ketik di sini ya grafiknya. Yang ini jelas ya. Kalau yang ini ya, X kuadrat plus 2X per X plus 2 untuk X sama dengan min 2. Nah, cara nulis limitnya seperti ini. Limit Fx untuk X mendekati min 2. Ini min 2. Jadi untuk X yang ini kita masukkan di dalam limitnya ini. Nah, di sininya ya. Nah, kalau ini berarti ini fungsi Fx-nya, kemudian untuk X sama dengan 4 gitu. Oh, jadi kalau yang di 3A itu di X sama dengan min 2 itu kalau yang di 1A itu lim X yang X yang kecil itu yang di bawah X panah. Oh iya ya. Oke, kita ke selanjutnya. Eman silakan dibaca pertanyaanmu, Man. Iya, Bu. Aku kemarin agak kurang Aku kemarin kurang ngerti yang ini, Bu. Ketika kita udah tahu apa limitnya. Nah, kita kan kayak mencoba ini udah benar apa tidaknya kayak grafik kan. Tapi itu udah tadi Bu jelasin kan. Berarti sudah terjawab, Eman ya? Iya. Dan terus perbedaan kedua limitnya juga udah terjawab. Oke, ya sudah. Berarti Eman sudah terjawab. Sekarang ke Kenny. Kenny silakan. Kenny dibaca pertanyaan soalmu. saya tuh Bu, lebih kayak ke latihan soalnya. Ada yang saya masih kurang ngerti, Bu. Ya misalkan yang soal nomor yang paling pertama, Bu, yang contoh kedua itu kan itu Bu ada fungsi akar gitu. Kan kalau lihat penjelasan Ibu tuh kerjanya pakai akar sekawan. Nah, yang saya bingungnya itu cara kita tahu waktu yang tepat atau waktu yang pas buat masukin limitnya tuh kapan? Karena kalau kita masukin limitnya pas lagi di fungsi itu ketemunya 0,0 juga, Bu. Betul. Gini, pokoknya prosesnya itu adalah saya gini ya, proses mengerjakan limit. Saya pakai lembaran baru. Nah, proses limit itu pertama substitusi. Langkah pertama pasti yang harus kudu mesti ya, substitusi. Kalau disubstitusi ketemu ini limit ya, limit. Untuk X mendekati A ya, X mendekati A dulu. Nanti yang tak hingga beda lagi nanti saya ini yang mendekati A. Nah, langkah pertama itu substitusi. Kalau substitusi udah langsung ketemu jawabannya, ini dapat hasil ya. Di sini hasil. Supaya nanti diingat-ingat ya, yang lainnya juga ya. Ini acuan panduan untuk dapat selesai atau belum kita mengerjakan soalnya gitu ya. Nah, kalau substitusi udah langsung dapat bentuknya 0/2 atau berapapun itu berarti udah hasil. Tapi kalau substitusi ternyata kok dapat 0/0 nih. Bentuk 0/0 tidak terdefinisi ya. Tidak tentu nih. Berarti harus difaktorkan dulu nih, faktorkan.
Atau dikali sekawan ya, terserah ya. Nanti mana yang lebih cepat. Faktorkan. Faktorkan. Kemudian kalau sudah difaktorkan atau dikali akar sekawan, itu harus ada proses coret yang sama atas bawah. Nah, ini pasti untuk bentuk pecahan ya, untuk fungsi pecahan. Ini yang ke sini pasti bentuknya pecahan fungsinya, supaya tahu bedanya ya, pecahan ini. Karena 0/0 itu kan nggak mungkin kalau nggak pecahan. Kalau yang ini substitusi saya langsung dapat hasil, ini pasti bentuk polinom ya, polinom. Nah, kemudian yang tadi setelah difaktorkan atau dikali sekawan, tadi harus ada proses penyederhanaan ya, coret yang sama atas bawah. Sederhanakan, saya tulis sederhanakan, itu berarti nyoret yang sama atas bawah ya. Sederhanakan. Nah, kalau sudah disederhanakan, baru substitusi. Nah, ini substitusi lagi, pakai substitusi itu pasti di ujung penyelesaiannya selalu harus muncul substitusi lagi. Jadi kalau bentuk tak tentu ini berarti 2 kali substitusi ya, awal sama akhir. Nah, ini baru dapat hasil di sini, hasil. Nah, seperti ini. Ini baru dapat hasil di ujung sini. Nah, sekarang kalau yang bentuk limit, bentuk tak hingga ya, limit kalian supaya nanti kan soalnya nyampur kan, untuk X mendekati tak hingga. Nah, proses pertama itu adalah pastikan bentuknya. Bentuk fungsinya itu apa? Kalau bentuk pecahan, kalau bentuknya adalah pecahan, maka langkah mengerjakannya itu adalah cari derajat tertingginya ya. Maka cari derajat tertinggi, kemudian bagi dengan derajat tertingginya ya. Cari derajat tertinggi. Susah ya ketik kayak gini ya. Derajat tertinggi. Derajat itu yang kuadrat, kubik gitu, Bu. Yang di atasnya. Nih. Ya, nih, kita lihat contoh soalnya. Nih. Nih ya. Nih, di sini nih. X mendekati tak terhingga ini. Limit tak hingga ya. Cari derajat tertingginya. Nah, ini. Perhatikan soal yang B. Derajat tertingginya yang pembilangnya berapa? 1. 1. Kenapa? Karena X-nya pangkatnya hanya 1 ya. Nggak ada pangkat yang lain ya. Penyebutnya derajatnya berapa? 1. 1 juga. Maka dia dibagi dengan X semuanya ya. Maka dia menjadi 3 dibagi X jadi 3. Kemudian 2 dibagi X berarti tetap 2 per X ya. 2 per X. Kemudian penyebutnya dibagi X semua juga, 4X dibagi X berarti 4. Kemudian min 5 per X ya kan. Tetap 5 per X. Kemudian habis itu baru kalau sudah dibagi dengan derajat tertinggi, substitusi ya. Nah, ini tadi saya lanjutkan. Kalau sudah dibagi dengan ya. Derajat tertinggi itu maksudnya X yang ininya yang pangkatnya paling kecil. Oh. Kok paling kecil? Paling tinggi dong. Paling besar berarti paling banyak ya. Iya. Jadi kalau misalnya X kuadrat sama X doang pilih yang X kuadrat. Betul. Ini contohnya kalau yang di sini nih. Ini derajatnya berapa? 3
sama 4. Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Berarti derajat tertingginya yang mana? 4. 4, betul. Betul, ini derajat tertingginya 4 gitu ya. Nah, kalau sudah dibagi dengan tertinggi, derajat tertinggi, langkah berikutnya adalah substitusi ya. Tertinggi. Susah banget. Tinggi, maka langkah berikutnya adalah substitusi. Substitusi. Baru dapat hasilnya gitu ya. Substitusi. Ya, nah berarti kita lanjutkan yang di sini tadi. Sebentar. Kita lanjutkan yang di sini tadi. Jawaban kita jadi berapa nih? Berarti tinggal substitusi sekarang ya. X-nya berubah jadi tak terhingga. Berarti 3 ini tetap 3. Kemudian 2 dibagi dengan bilangan yang besar sekali menjadi berapa? 2 dibagi dengan angka yang besar sekali. Saya buat 0, limit ke 0 ya. Kenapa limit ke 0? Contoh nyatanya apa? Karena bilangan Emang suaranya nggak jelas. Ini, contoh ceritanya gini. Kita punya 2 roti yang mau kita bagi sama orang sekampung nih. Misalnya, X-nya itu orang sekampung. Artinya apa? Kita sama aja nggak bagi apapun, karena rotinya cuma 2. Ya kan? Berarti ini limit ke 0, 2, bilangan tetap. Kalau dibagi dengan bilangan yang semakin mendekati besar tak terhingga, maka dia limit ke 0. Ini artinya limit ke 0 gitu ya. Tapi sebenarnya tidak sama dengan 0 karena 2 ada ya. 2 itu ada, dia hanya limit ke 0, bisa jadi 0,0001 gitu. Tetapi dia pokoknya limit ke 0. Nah, yang penyebutnya itu 4 min 0 juga ya. Walaupun maka kita ketemu nilainya nih. Oh, ternyata nilai limitnya adalah 3/4. Begitu. Jelas? Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kalau yang F, nih, kalian lihat soal yang F. Derajat tertingginya berapa? 2. Atasnya 3 2. ya? Ya. Nah, kemudian kita lihat keseluruhannya. Keseluruhannya berarti derajat tertingginya adalah 3. Berarti artinya semua sukunya, semua suku di fungsi ini kita bagi dengan X pangkat 3. Berarti ini 5X dibagi X pangkat 3, berarti dia kalau disubstitusi jadi limit ke 0 ya. Ya kan? Limit ke 0 ya. Iya. Kemudian yang 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 kan masih min 3/X ya. 0. Ya, berarti limit ke 0 lagi. Pokoknya derajatnya yang lebih kecil itu pasti jadi 0 gitu ya. 0. Derajat yang lebih kecil itu berubah jadi 0, yang derajatnya sama itu ambil koefisiennya aja. Berarti ini min 0. Berarti jawabannya berapa? 0/3. Jadi 0 ya. 0. Ya, jelas? Jelas pemakaiannya ya? Ya. Nah, sekarang yang D. Yang nomor D ini jawabannya berapa? Jawabannya 1/3 bukan, Bu? Ya, betul. Ada yang nggak ngerti kenapa 1/3? Kenapa 1/3? Bu, berarti bilangan yang lebih kecil pangkatnya daripada derajat tertinggi langsung kita coret aja gitu bisa ya? Jadi 0, karena dia menjadi limit ke 0 ya. Jelas? Jelas ya? Esi, jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya si Kenny tadi. Kenny terjawab nggak, Kenny? Itu Bu, saya mau mastiin lagi. Jadi
buat kita masukin limitnya itu harus disederhanain dulu ya, kayak masih dicoret gitu ya, Bu? Ya, betul, yang ini tadi. Pokoknya kalau dapat bentuk tak tentu 0/0, itu harus difaktorkan atau dikali akar sekawan gitu ya. Dikali akar sekawan, kemudian harus disederhanakan dulu, nih kudu mesti harus ya, wajib ya, sederhanakan. Kalau sudah disederhanakan baru substitusi lagi. Kalau kalian sudah faktorkan kemudian dikali akar sekawan tapi lupa menyederhanakan, ya pasti balik lagi ke 0/0 lagi ya. Jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke, jadi harus ada proses menyederhanakan. Oke, berarti yang nomor 1 terjawab. Terjawab. Kemudian yang berikutnya Kenny. Yang mana yang belum? Nggak ngerti rumus itu, Bu, turunan. Kayak tiba-tiba ada setengah gitu, Bu. Pangkat setengah gitu, Bu. Nggak ngerti artinya apa. Oh, itu jangan dipakai dulu. Turunan yang mana sih? Kamu nemu di mana? Yang itu, Bu, di modul, Bu. Modul halaman berapa? Soalnya sama, Bu, itu ada dengan turunan. Kan yang cara pertama itu pakai akar sekawan. Yang cara kedua pakai turunan. Saya bingung aja, Bu. Cara ya udah. Kan turunan itu baru mau kita pelajari nanti. Jadi nanti kalau sudah belajar turunan baru bisa dijelaskan. Itu yang contoh berapa ya? Ya sudah, yang penting kita pakai yang pemfaktoran dulu aja kan ya. Berarti pakai karena pakai yang cara faktor atau kali akar difaktorkan atau dikali akar sekawan dulu. Yang turunan jangan dipakai dulu ya Kenny ya, karena takutnya nanti jadi malah tambah pusing. Karena turunan kan turunan itu satu bab sendiri, jadi harus menjelaskan dari banyak hal, baru kamu bisa mengerjakan satu soal, kan sayang waktunya, ya nggak? Mending yang turunan nggak usah dipelajari dulu. Itu kan modul saya waktu kelas 12, jadi kelas 12 kan sudah belajar semua. Maka saya bisa kelas 12 kan tinggal mengerjakan soal PG ya, buat ujian nasional gitu kan dulu. Maka saya ajarkan yang cara cepat pakai turunan. Tapi itu kalau sudah belajar turunan. Tapi kalau belum ya mending belajar yang dasar-dasarnya dulu. Faktor, dan kali sekawan, sederhanakan, baru substitusi gitu kan nih ya. Oke, Bu. Oke, yang berikutnya kan nih. Itu, Bu, sama lagi, Bu, soal. Tapi ini soalnya yang mendekati itu, Bu, yang infinite. Yang di contoh 3 nomor B itu, kan fungsinya itu nggak pecahan kan, Bu, cuma kayak pokoknya nggak ada penyebutnya. Nah, itu tuh dikali sama akar sekawannya itu buat jadi pecahan atau buat hilangin akarnya. Ini kita lihat diagram alur kita nih ya. Nih, Kenny sudah sampai bentuk tak hingga ya. Bentuk ini, maka saya bukakan modulnya sekalian, itu ada di halaman berapa. Sebentar, saya carikan dulu rumusnya. Nah, ini Kenny ya, nih rumusnya ada di sini nih. Dikali akar sekawan itu buat membentuk dia jadi fungsinya jadi bentuk pecahan Kenny. Karena kan soalnya bukan pecahan kan? Soalnya bukan pecahan, terus kita disuruh mencari X mendekati tak terhingga. Maka kita harus kali sekawan, intinya gimana supaya dia menjadi bentuk pecahan. Intinya itu, supaya kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi dan seterusnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian mau pakai rumus yang ada di modul halaman 5 ini juga boleh. Perhatikan rumusnya. Nah, jika kalian mempunyai soal limit X mendekati tak terhingga, soalnya adalah akar AX plus B min akar PX plus Q, maka kalian tinggal membandingkan nilai A sama nilai P ini. Kalau nilai A itu lebih kecil dari P, jadi koefisien yang depan ini lebih kecil dari yang belakang, maka jawabannya adalah min infinity, min tak terhingga. Kalau nilai A sama dengan nilai P, maka limitnya pasti langsung 0. Kalau nilai A ternyata lebih besar dari P-nya, berarti langsung tak terhingga. Ini jawabannya.
Nah, sekarang kalau akarnya itu ada X kuadratnya, perhatikan, maka patokan kita adalah koefisien X kuadrat, pokoknya yang derajat tertinggi ya, yang jadi patokannya ya. Nah, ini ada rumusnya juga. Kalau nilai A itu lebih kecil dari nilai P, maka min tak terhingga juga jawabannya. Kalau nilai A sama dengan nilai P, maka kita memakai rumus ini. B min Q per 2 akar A. Kemudian kalau nilai A lebih besar dari P, maka limitnya adalah tak terhingga. Nah, kita lihat ke soal. Kita cari contoh soalnya. Nah, nomor 4 ya. Kenny ya. Oke, Bu. Ya, nomor 4B. Nah, ini sesuai dengan rumus yang A atau yang B tadi. Rumusnya tadi nomor. Ini ya, nih. Ini ya. Ini ada rumus yang A, ini rumus yang B. Perhatikan, kalau yang A itu nggak ada kuadratnya ya, dia linear ya, fungsinya di dalam akar ya. Tapi kalau yang rumus yang B itu pangkat 2 nih, fungsi kuadrat yang di dalam akar. Nah, kita lihat soal kita di sini. Tadi, soal nomor 4B, itu fungsinya linear semua di dalam akar. Berarti kita memakai rumus yang A ya. Nah, kita lihat nilai A. Nilai A itu sama dengan 1 ya. A itu dari mana? Ini loh, koefisiennya X yang di depan. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 1 juga ya. Nilai B-nya itu siapa? Yang ini loh, koefisien X. Fungsi belakang. Nah, karena nilai A dan nilai P ya. Ini bukan B, tapi ini P. Ya, ini P. Nilai P-nya adalah 1. Karena A sama dengan P, A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah, sama dengan 0. Nah, boleh ya kalian memakai rumus ini ya. Tapi harus paham. Di esai, Bu. Kalau di esai boleh pakai rumus kayak gitu nggak, Bu? Ya, ya. Gitu, Bu. Ini juga boleh kok. Ini juga yang penting paham nilai A mana, nilai P mana gitu ya, jelas. Oh, jadi kita bisa pakai yang akar sekawan biar jadi pecahan. Biar jadi pecahan, betul. Biar jadi pecahan, maka kembali lagi seperti nomor 2 ini cara mengerjakannya ya. Kalau udah jadi pecahan ya. Tapi kalau belum pecahan, maka kita pakai rumus bisa atau kali akar sekawan supaya jadi pecahan. Gitu. Jelas kan nih? Jelas, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau yang kuadrat nih kayak yang E ya. Kenapa? Ya. Nah, nilai A berapa? Di soal. Nilai A berapa? 1 ya? Ya nggak? Ya, Bu. 1. Ya. Nilai P berapa? 1 juga. 1 juga. Nah, kalau sama, maka kita pakai rumus apa? Maka L A sama dengan P. A kali. Maka rumusnya apa? A kali Q. Oh, bukan. B min Q per 2 akar A. Ya. B min Q. Nah, berarti di sini L-nya sama dengan B min Q per 2 akar A. 2 akar A. Nah, sekarang nilai B-nya berapa? B itu siapa? B itu lanjutannya A. Kalau A-nya di sini, berarti B-nya ini ya. Ini B. Berarti B-nya berapa? Min 1 ya? Min 1. Ya, betul. Min Q-nya yang mana? Berarti lanjutannya P. Kalau P di sini berarti ini Q. Ini Q. Berarti min 2. Nah, berarti ya, betul. Min 2. Plus 2. Kemudian per 2. Nah, dapat jawabannya.
Jelas? Jelas, Bu. Oke. Yang lainnya juga ya, jelas ya. Supaya nanti kalau kalian melanjutkan, nanti